ini tidak menerima akan RUU HIP karena itu sangat membantu akan kehadiran PKI kembali. Maka bila mana RUU HIP diaktifkan dan lain sebagainya, maka itu sudah menunjukkan bahwasannya DPR telah disusupi oleh orang-orang PKI. Maka kami umat Islam dengan tegas menolak RUU HIP sampai kita semua binasa dan sampai tetes dari penghabisan. Kami siap berjuang bersama-sama menjaga Pancasila. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat mengakhiri polemik rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP setelah pemerintah mengajukan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Puan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu kembali. Dia meminta masyarakat fokus menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19 dan dampaknya yang sedang menghantam Indonesia. Segala pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini terkait dengan RUU HIP sudah dapat diakhiri dan diharapkan kembali hidup rukun dan damai. Demikian kata Puan dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis. Puan menjelaskan RUU BPIP adalah konsep yang diajukan pemerintah dalam merespon draft RUU HIP yang menjadi usulan DPR. Ia mengatakan substansi dalam RUU BPIP berbeda dari RUU HIP. Ketua DPP PDIP itu menyebut RUU BPIP berfokus pada kelembagaan BPIP. RUU itu terdiri dari 7 bab dan 17 pasal. Berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 bab dan 60 pasal. Puan menjelaskan, dalam BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP. Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat, sejarah Pancasila, dan lain-lain sudah tidak ada lagi. Anak dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu mengklaim RUU BPIP tidak akan terburu-buru untuk dibahas. Ia memastikan DPR dan pemerintah akan membuka pembahasan rancangan itu kepada masyarakat. Puan mengatakan akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan dan kritik terhadap DIM RUU BPIP tersebut. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD bersama rombongan menteri terkait menyerahkan RUU BPIP kepada Puan yang didampingi para wakil ketua DPR. Mahfud mewakili Presiden Joko Widodo mengirim surat ke DPR terkait sikap resmi pemerintah soal RUU HIP. Di saat yang bersamaan, terjadi aksi tolak RUU HIP di depan gedung DPR MPR. Mahfud menyatakan pemerintah menolak 2 poin isi RUU HIP. Pertama, soal absennya TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme sebagai konsiderans atau pertimbangan RUU. Kedua, ketentuan soal Trisila dan Ekasila. Menurutnya, penolakan 2 poin itu merespon protes dari masyarakat. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, memastikan pihaknya tak mengesahkan RUU HIP dalam rapat paripurna hari ini. Dasko meminta tidak ada pihak yang melempar isu provokatif dalam aksi tersebut. Tak hanya itu, ulama yang biasa disapa HRS itu juga menuntut lembaga DPR dan DPD mendorong pimpinan MPR menggelar sidang istimewa memakzulkan Jokowi jika memang ngotot tidak ingin mundur sebagai presiden. Jika Jokowi tidak mau mengundurkan diri secara terhormat, entah karena malu atau karena tekanan dari pihak oligarki. Demikian kata HRS dalam sebuah rekaman yang disiarkan di hadapan massa aksi tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP di depan gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat. Alasannya, HRS memandang rezim Jokowi sudah tidak layak memimpin Indonesia karena kinerja yang melempem. Sebagai buktinya, dia melihat negara mengalami telah krisis kedaulatan di era Jokowi. Maka menurutnya, sudah semestinya DPR RI dan DPD RI segera mendorong MPR RI agar secepatnya menyelamatkan Jokowi dan negara
sekaligus dengan menggelar sidang istimewa MPR RI untuk memakzulkan Jokowi dan penyelamatan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Demikian lantang HRS yang kini berada di Arab Saudi. Lebih lanjut, HRS menyampaikan harapannya kepada DPR, DPD, dan juga MPR untuk bisa mengimplementasikan pesannya secara segera. Pesan ini ia sampaikan ikhlas dan tulus untuk menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi meraih ridha Allah semata. Habib Rizik Syihab berharap agar hati semua anggota Dewan dan seluruh senator serta anggota majelis terbuka mau menerima nasihat ini. Masa PA 212 dan kawan-kawan menggelar aksi menolak RUU HIP di depan gedung DPR. Mereka tampak membawa spanduk-spanduk, salah satunya berisi tulisan "Makzulkan Jokowi". Istana menyatakan tuntutan itu salah sasaran. Pantauan di lokasi. Pada Kamis pukul 11.09 waktu Indonesia Barat, masa aksi dari Ormas Islam memadati depan gedung DPR sisi arah Selipi. Masa aksi berkerumun di dekat mobil komando. Sejumlah massa tampak membawa spanduk-spanduk bertuliskan "Makzulkan Jokowi", "Bubarkan PDIP", dan "Tolak RUU HIP" dan "Tangkap inisiatornya". Dari mobil komando, orator tampak menyerukan yel-yel, "Lawan, lawan, lawan PKI, lawan PKI, NKRI harga mati". Demikian salah satu seorang orator. Di mobil komando juga tampak spanduk berisi 5 tuntutan umat atau LUMAT. Berikut isi kelima tuntutan tersebut. Yang pertama, makzulkan Jokowi. Kedua, bubarkan PDIP. 3, tolak RUU HIP dan tangkap inisiator. Keempat, tolak RUU Omnibus Law. 5, batalkan Undang-Undang Corona. Polisi masih berjaga di lokasi demo. Lalu lintas sudah dialihkan ke arah Jalan Gerbang Pemuda. Situasi gerimis, namun massa tetap bertahan. Diketahui, demo hari itu dilakukan oleh 2 kelompok massa. Massa pertama, yakni dari PA 212 dan Ormas Islam yang menolak RUU HIP. Massa kedua, merupakan aliansi buruh yang menolak Omnibus Law. Polisi tampak memasang 2 pagar kawat berduri untuk memisahkan massa Ormas Islam dan aliansi buruh. Massa Ormas Islam berada di sisi jalan arah Selipi, sementara aliansi buruh di dekat JPO depan kompleks DPR. Segala pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini terkait dengan RUU HIP sudah dapat diakhiri dan diharapkan kembali hidup rukun dan damai. Demikian kata Puan dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis. Puan menjelaskan RUU BPIP adalah konsep yang diajukan pemerintah dalam merespon draft RUU HIP yang menjadi usulan DPR. Ia mengatakan substansi dalam RUU BPIP berbeda dari RUU HIP. Ketua DPP PDIP itu menyebut RUU BPIP berfokus pada kelembagaan BPIP. RUU itu terdiri dari 7 bab dan 17 pasal. Berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 bab dan 60 pasal. Puan menjelaskan, dalam BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP. Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat, sejarah Pancasila, dan lain-lain sudah tidak ada lagi. Anak dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu mengklaim RUU BPIP tidak akan terburu-buru untuk dibahas. Ia memastikan DPR dan pemerintah akan membuka pembahasan rancangan itu kepada masyarakat. Puan mengatakan akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan, dan kritik terhadap DIM RUU BPIP tersebut. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD bersama rombongan menteri terkait menyerahkan RUU BPIP kepada Puan yang didampingi para wakil ketua DPR. Mahfud mewakili Presiden Joko Widodo mengirim surat ke DPR terkait sikap resmi pemerintah soal RUU HIP. Di saat yang bersamaan,
terjadi aksi tolak RUU HIP di depan gedung DPR MPR. Mahfud menyatakan pemerintah menolak 2 poin isi RUU HIP. Pertama, soal absennya TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang larangan ajaran komunisme, marxisme sebagai konsiderans atau pertimbangan RUU. Kedua, ketentuan soal Trisila dan Ekasila. Menurutnya, penolakan 2 poin itu merespon protes dari masyarakat.